Hai Capricorn, welcome back. Eh, Selamat datang lagi ya dengan aku. Kali ini aku akan bahas tentang minggu kedua, alergi minggu kedua. Perlu aku infokan, ini readingan umum, jadi ya ambil yang bermanfaat aja ya. Lepaskan sisanya. Atau mungkin teman-teman tuh bisa cari di reader lain dulu ya. Kalau mungkin kurang cocok sama readingan aku. Oke, okay. Oke. Okay. Aku lihat di situ tuh ada energi yang cukup kuat untuk bergerak ya. Mungkin kamu menunjukkan kemampuan dan mulai lebih percaya diri dengan apa yang kamu lakuin gitu. Kayak ada energi ingin maju, ingin diakuin, atau ngerasa kayak akhirnya tuh mulai melihat perkembangan gitu dari usaha yang selama ini dilakuin gitu. Mungkin mulai lebih pede upload konten ya, jualan atau menunjukkan karya sendiri. Kayak ada yang merasa beberapa dari kamu ya, kayak akhirnya capekku tuh mulai kelihatan hasilnya nih gitu. Oke, atau mungkin juga beberapa dari kamu dapat pujian dari atasan kamu, pelanggan, teman atau orang sekitar ya. Jadi kayak kamu mulai berani mengambil keputusan yang sebelumnya tuh terus ditunda gitu. Oke, jadi minggu ini lebih banyak kayak mengarah ke ini ya, tentang percaya pada kemampuan diri kamu sendiri. Kadang kesempatan datang tuh ketika kita tuh berhenti meragukan diri gitu ya. Oke, okay. Kalau untuk kerjaan nih guys, aku lihat ada energi kayak menahan emosi gitu, menjaga profesionalitas dan mungkin mencoba tetap tenang meskipun situasi kerja tuh ya cukup menguras energi. Nah, ada juga energi menjadi kayak sosok yang lebih dewasa dalam menghadapi tekanan. Nah, mungkin kamu dapat rekan kerja yang bikin kesel ya, tapi harus tetap profesional atau banyak deadline customer, klien atau atasan yang menuntut lebih ke kamu. And then dimana kamu harus tetap ramah walaupun sebenarnya sedang capek atau burnout gitu. Jadi kamu tuh kayak merasa seperti menjadi tempat curhat atau penengah di lingkungan kerja ya. Jadi gimana ya, kayak kekuatan minggu ini bukan tentang siapa yang paling keras ya, tapi siapa yang bisa tetap tenang saat keadaan tuh lagi rame banget gitu. Dan di sini kalau untuk keuangan, oke ada Six of Sword ya. Oke. Uh, Mungkin lagi ada di fase transisi ya guys, kayak ada yang sedang mencoba keluar dari kondisi finansial tertentu, kayak mengatur ulang pengeluaran atau mungkin bahkan kamu tuh sedang memikirkan langkah keuangan berikutnya. Tapi ada juga energi khawatir berlebihan terhadap duit kayaknya. Ya, wajar aja ya. Jadi nggak semua ketidakjelasan tuh berarti buruk ya. Kadang kita tuh sedang berada di tengah proses menuju kondisi yang lebih stabil meskipun sekarang belum terlihat jelas. Oke, kita bahas buat asmara. Untuk asmara yang single ya. Untuk asmara yang single. Oke. Yang pacaran langsung juga ya aku ambilin kartunya. Untuk yang udah nikah. Oke. So, gimana ya? Aku tuh kayak ngerasa ada energi yang muncul tuh tentang kejelasan ya di sini, kayak komunikasi atau seseorang yang membuat pikiran kamu tuh lebih aktif daripada biasanya. Tapi bersamaan dengan itu kayak ada energi tarik ulur ya, persaingan kah? Atau ada banyak hal yang membuat situasi tuh merasa tidak sederhana. Mungkin kamu baru kenal seseorang, tapi ternyata banyak saingan. Atau ternyata dia tuh juga dekat dengan orang lain. Atau malah kamu tuh sering chat sama seseorang, tapi komunikasinya tuh kadang lancar, kadang ngilang, ya. Atau ada yang tiba-tiba tuh confess, wow. Tapi kalau kamu sendiri tuh kayak masih bingung mau lanjut atau tidak.
Jadi kayak kamu tuh mulai merasa ini tuh dia serius atau cuman cari temen ngobrol aja gitu ya. So buat kamu yang single ya, kejelasan itu penting banget. Jadi jangan sampai terlalu sibuk membaca kode sampai kamu tuh lupa melihat tindakan nyata ya. Kalau yang sudah pacaran, aku lihat di sini tuh mungkin ya kamu tuh lebih menjaga hubungan, mempertahankan sesuatu yang sudah dibangun dan kayak masih banyak rasa peduli. Tapi bisa juga muncul energi posesif ya, kayak terlalu menjaga atau terlalu takut kehilangan gitu. Mungkin nih kamu sering kepikiran kalau pasangan tuh deket sama orang lain gitu. Atau salah satu lebih sensitif kalau chat tuh lama balesnya ya. Atau pasangan tuh terlalu sibuk gitu. Atau malah kamu tuh ngerasa kayak aku tuh udah banyak effort ya, tapi jangan sampai kehilangan hubungan ini gitu. So, atau malah ada hubungan yang sebenarnya tuh baik-baik aja. Tapi pikiran tuh mulai membuat suasana lebih berat gitu guys. Jadi menjaga hubungan itu penting banget, tapi jangan sampai rasa sayang itu berubah menjadi rasa takut yang berlebihan ya. Buat yang sudah nikah, aku ngelihat di sini energinya tuh kayak menunjukkan ada sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya terbuka ya, masih dipendem mungkin ya. Atau salah satu pihak tuh sedang memilih diam daripada membicarakan apa yang dirasain. Ada juga energi kelelahan mental atau emosional sih ini ya. Mungkin ada hal yang mengganggu tapi kayak memilih diem supaya tidak ribut ya. Atau salah satu tuh ini ya lebih banyak main HP, menyendiri atau kayak terlihat memikirkan sesuatu gitu ya nggak sih guys? Atau mungkin ini ya kayak capek dengan rutinitas rumah, kerja, anak atau tanggung jawab yang terus berjalan. Kayak ada perasaan gini loh, nanti aja deh ngomongnya, tapi akhirnya terus tertunda. Ya, kadang istirahat tuh memang dibutuhin, tapi jangan sampai diam terlalu lama membuat jarak yang sebenarnya bisa dicegah. Oke, buat Capricorn, mungkin itu dulu sih readingan buat kamu. Semoga bisa bermanfaat untuk dijadikan referensi. Nah, aku rasa ya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nemenin aku reading sampai akhir. Salam santu, salam berhayu buat kamu ya.